Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisanatan fasil. Ila imamil mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa sallallahu. Qala al-musannif wa qala alaihi salatu wassalam qala lan dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi idzal taqa nalikane tetemu sapa al-muslimani wong muslim loro bisaifihi kelawan pedang lorone muslim loro fal qatilu mongko utahe wong kang mateni wal maktulu lan kang den pateni iku finari dalam neraka tegese karone. Qalu mongko padha matur sapa sahabat hadzal qatilu fama balul maktulu hadzal qatilu ana ta utawi iki wong kang mateni kanjeng Nabi kuwi ing dalem neraka fama balul maktulu mongko utawi apa pertinggahe wong kang den pateni kok tetep ing dalem neraka. Kala jawab sapa kanjeng Nabi innahu sak temene kelakuan innahu kana harisun ala qatli sahibi innahu sak temene kelakuan iku kana ono sapa ahad iku harison semangat ngala qatli sahibi hingga tase mateni kancane si ahad. Kanjeng Nabi dawuh ini puncak dari persahabatan. Ketika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Ingat-ingat, jangan sampai terjadi naudzubillah. Nek ana wong muslim loro ketemu, nur pedangnya diangkat, loro-lorone ngangkat pedang, jurus saling membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh keduanya ada di dalam neraka. Siapakah yang untung? Siapakah yang untung? Misman untuk kemisman. Jadi orang sing untung tegese pripun maksudnya di sinilah tempat ujian kesabaran manusia ketika memiliki saudara yang berbeda pendapat. Ulama dulu itu beda pendapat biasa. Mereka saling menerima perbedaan pendapat. Kalau sekarang saling menerima, memang kitanya saja yang belum siap. Dewek yang belum siap. Beda pendapat itu biasa. Ingin pun tak termakan perbedaan pendapat yang benar-benar beda pendapatnya saja itu jika ketika salah satu di antara keduanya itu sakit, yang satu remuk, yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Itu sering terjadi. Imam Syafi'i sakit, Imam Hambali nengok, Imam Syafi'i. Padahal dua-duanya pendiri mazhab. Bukan hanya beda pendapat lor-lor itu, tapi dua-duanya mau mendirikan pendirian sendiri-sendiri. Jangankan yang itu. Contoh yang kecil. Pendapat tahlilan telung dina, pitung dina. Itu Imam Abu Bakar Syafi'i yang kita pernah membaca kitabnya, kitab Durrul Bahiyah, awal kita ngaji utama itu Durrul Bahiyah itu karangannya Imam Abu Bakar Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Itu memiliki murid banyak.
Imam Abu Bakar Syato berpendapat nek tahlilan itu telung dina sampai 100 dina itu enggak ada dalilnya. Tapi beberapa santrinya kan, ada santri yang memang dekat dengan beliau, ada santri yang memang jauh ngaji tapi terus balik. Yang jauh inilah justru malah tidak memiliki ta'asubiyah, tidak memiliki sifat fanatik terhadap gurunya karena tidak berjaminan. Makanya nek pulau kali dengan batil baik. Paham nggak? Jadi tidak akan muncul sifat fanatik. Saya juga nggak mau. Biar jenengan berkembang. Ini suatu ketika muridnya itu orang ngandel. Karena ada satu pengendikan, nek endi-endi barang apik kok ana penerus, orang mungkin nek ora dalil. Murid sing ngatur berpendapat orang mungkin nek barang apik kok diterusna orang ana. Jadi orang ulate dicari. Ketemu. Dari riwayat sahabat Ibnu Abbas. Kapan-kapan ana wong mati, terjadi kematian itu ono sing mukmin, ono sing munafik. Mukmin, munafik. Wong munafik ya wong Islam, sholatnya kadang-kadang terus tahun. Mukmin dan muslim tapi munafik. Mukmin muslim tapi munafik. Boleh disolati tapi sholatnya cukup kayu berbaik. Cuma sholat. Karena pesanan kok wong sing ora sholat, oh biasanya begini sholat nggak sholat, biasanya sholat aman, biasanya sholat aman. Padahal biasanya aja belum benar. Ini terjadinya nek kapan-kapan mukmin ora didongakna niku aman yo mukmin. Kan dikatakan Nabi kan jelas. Tapi si munafik niku ternyata ada kejadian sahabat-sahabat dulu. Perhatian terhadap kasusnya keluarganya yang meninggal, dan yang paling kenal dengan keluarga ya sahabatnya itu dengan keluarganya. Akhirnya apa? Diadakanlah sumbangan sedekahan atas nama si mayit pada waktu umur 3 hari. Yul itu Yul 140. Itu semuanya ada dalilnya. Lah kok ada yang tidak mau menerima? Ya ada masalah, nggak mau menerima karena tidak mau menerima, ya sudah nggak mau menerima. Artinya yang menerima, yang pakai ada dalilnya. Kalau yang nggak mau menerima mengatakan nggak ada dalilnya, jangan buru-buru. Yang memakai ada dalilnya, ya nggak usah marah. Nggak usah marah, biasa saja. Maka sering saya katakan, barangkali memang saudara-saudara kita itu memang kesulitan menerima karena apa? Egosnya tinggi, nggak mau menerima karena egosnya tinggi. Ya rata-rata begitu. Kadang-kadang begini kejadiannya karena sulit mengadakan itu, akhirnya dia berpindah haluan, pakai sing orang anggo memakai yang seperti itu. Disinilah kotaknya. Kalau ada saudara muslim, kalau nggak muslim orang muslim tidak pendapatnya tidak sama. Selama dia masih kenceng memakai agama, dia pegang kenceng agamanya. Satu itu, yang kedua dia tidak memusuhi, benar-benar tidak mengangkat pedang, kita tetap santai. Nah, jangan sampai terjadi sesuatu. Kalau sampai nanti terjadi sesuatu, maka seperti yang ditanyakan sahabat, wahai kanjeng Nabi, kenapa yang membunuh berada di neraka dan apa salahnya yang terbunuh kok masuk neraka? Kata Rasulullah, dua-duanya itu semangat sekali membunuh. Ambisi. Ini yang jadi masalah itu memiliki semangat membunuh. Berarti apa permasalahannya? Permasalahannya itu pribadi, bukan dalam konteks
agama. Ayo, ngaji sentuhan biar tidak salah. Ini terus omongan, bukan masalah ingin membunuh. Mujahid jihad itu bukan masalah ingin membunuh, merampungi, bukan. Wong kita ditugasnya bukan untuk merampungi wong. Bukan untuk merampungi wong. Terus kan soalnya itu tak buka sekarang. Itu 400 terus cukup mana? Ini kalau bawanan biar paham kita mulai malam ini tak buka yang hadir mudah-mudahan paham urusan dan bakal urusan Allah. Yang hadir insyaallah tetap hadir yang mudah. Tekna. Posisinya vertikal. Nah, itu namanya vertikal. Vertikal ya. Itu vertikal. Sini. Mas Faisal pindah orang dulu. Maka dari itu mau kemana sih? Biasanya kemana? Sapi col. Karena ini sebenarnya masuk ke ranah hakikat. Ini porsi pertama yang harus dimakan. Ingat, ada ismul a'zam, ada asma yang sangat besar, namanya Allah. Tuhan semesta alam, Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Namanya makhluk. Artinya yang diciptakan. Artinya yang diciptakan. Semuanya. Entah itu manusia, entah itu jin, hewan pula tentang ibadah. Jin karo manusia. Nah, di sini nanti muncul. Ini harus dipahami, harus ngantuk, ngantuk tahan dulu. Tahan dulu malah Islammu ngantuk kan. Terus, tangan. Dah, perhatikan. Allah itu Rabbu kulli syai'in, Tuhan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Allah itu Tuhan segala-galanya. Bagi siapa saja. Di dunia ini siapa saja, yang jedot, yang enggak jedot, sing ibadah, sing orang itu, semua Allah itu Tuhannya. Enggak mungkin selain Allah enggak ada. Pokoknya hanya Allah. Karena kita itu min jumlatil makhluk, kita itu adalah makhluk. Satu daripada makhluk ciptaan Allah, maka Allah itu posisinya Khaliq al-Khaliq, pencipta. Dah. Allah itu al-Khaliq, manusia itu makhluk. Manusia. Nasu, manusia, nas. Wa masumiyal insan illa linisyani. Tidak dikatakan manusia, maka sering lalai, sering lupa. Wis dimaklumi nang Gusti Allah. Mulai darani manusia, nasun. Anis nisyan, sering lalai. Wajar enggak apa-apa. Tapi saking wajarnya betul kurang ngaji, lalai kan. Ngaji jadi kelalaiannya Oke, sudah, balik lagi. Ini agak serius karena ini ranahnya ranah hakikat. Ini harus pertama kali yang harus dimakan ilmunya, ilmu ma'rifat. Ranahnya hakikat, ilmunya ma'rifat. supaya karena hanya ilmu saja. Allah itu Rabbu kulli syai'in, Allah itu Tuhan segala-galanya. Maka semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Ciptaan saja. Jur harus bagaimana dia dengan Al-Khaliq. Nah, disinilah yang manusia kadang-kadang lupa dan bahkan rata-rata orang ngerti. Oleh karena itu, Al-Khaliq ke makhluk nggak usah dibahas. Allah kasih matahari, Allah kasih air, nggak usah dibahas. Itu semua wis benar Gusti Allah sing. Ini yang jadi masalah. Ini kesininya jelas. Jelas semuanya. Allah turunkan hujan, keluar air. Terus ditanduri metu. Wah, itu semua ditakono gue kabeh. Gusti Allah sing kabeh. Semua gitu. Jur ini yang ke sana bagaimana?
Lah ini yang ke sana itu namanya takhalluk. Takhalluk namanya. Takhalluk namanya apa? Takhalluk. Nah ini harus ada usaha. Makhluk ke arah khalik namanya takhalluk atau sering dikenal dengan akhlak. Oh? Akhlak itu puncak dari segala kata. Di sini lah. Di sini lah. Maka ketika manusia sudah di luar nurul, seorang orang ambogile sudah dia nggak ada konteks dengan alkohol. Berarti konteksnya makhluk dengan alkoholik hanya dengan satu cara. Akhlak. Buat paham? Selesai ya? Aman ya? Tidak ada pertanyaan? Ada. Selesai. Ini sudah puncak ini, nggak ada yang lain. Berarti jangan hanya ini. Takhalluk. Takhalluk dengan Akhlak. innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, katakan Nabi, tidak lain kecuali untuk menyempurnakan Akhlak. Wong gelem saling membunuh, mencaci, memaki, mergo orang emutan iki, ning kemutan awake dhewe tok akhirnya menghilangkan Akhlak. selesai. Nggak mau ke sana. Kalau kesininya udah kita ora iso ngitung, kesininya udah nggak ora iso ngitung. Mengena ora dihitung, tapi menganai iso. Sudah? Selesai ya? Yang kedua. Ini hanya ada dua. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Jadi mudah-mudahan semua paham. Kita pikir dari kemarin dia kudune nganggo praga. Bukan tani itu jadi uyo, kudune di perang. Masuk. Yes. Kembali lagi, lafal Allah saya tutur pola wali, tak ulang-ulang supaya dengar tahu. Karena asma ini kalau sudah bergulir sudah luar biasa. Dan Allah itu memiliki ciptaan namanya abdun. Kalau makhluk konteksnya umum, kabeh itu makhluk. Tapi kalau sudah abdun pilihan. Siapa saja yang abdun yang mau ke sini. Abdun berarti abidun, yang abid Allah, ma'budun yang disembah. Abid yang menyembah, ma'bud yang disembah. Harus bagaimana ini ke sana? Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Ya'budu di sini. Ya'budu. Definisinya ibadah atau ya'budu ini bagaimana? Agar sampai terjadi sampai ke arah akhlak tadi. Ingat Allah yang kesininya itu udah orang kalau dihitung intinya. Ya, betul nggih? Allah kesininya nggak bisa dihitung. Apa mau bisa? Kita ke sana pernah saya katakan secawan madu yang kita berikan kepada raja itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Sekhusyuk pun kita ibadah tidak ada artinya untuk Allah. Allah tetap Allah. Tapi yang dimaksudkan kok bisa harus ke sana, harus tetap ke sana, ini bekerja. Seluruh aktivitas kita namanya ibadah. Asal diniatkan ke ma'bud Allah. Seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah ketika diniatkan ke ma'bud Allah. Jadi kabeh urusane dewek menjadi abid mergo gelem ibadah hanya karena Allah. Namanya ibadah ki jenenge kerja. Kudu aweh sesembahan. Bisa omongno, secawan madu yang kita berikan itu tidak ada artinya nek dibanding pemberian. Oke, sebut paham? Ini puncak dari segala puncak. Asline Quran itu dibahas nih. Quran itu pun bahas nih kisahnya tak pun diwehi contoh carane. Nyontoh siapa? Sing diabadikan siapa? Supaya apa? Supaya tidak mudah lupa. Bisa ngerti niki
ini ada mutawasilannya, ada wasilahnya, namanya Rasulullah, utusannya Gusti Allah. tidak bisa sampai ke sini kecuali hanya dengan Rasul. Berarti poin pol sing dicontoh Kanjeng Nabi. semampune. Kita tidak dituntut aweh maning maring Gusti Allah. Paham ya? Selesai. Bubur. masuk. Ini kok sebenarnya ngaji hakikat itu bukan tenang ya, tapi ini harus lama, jangan harus tutup dulu di sini. Paling itu tak benar berbuat bisa makan begini karena sudah ada yang masuk. Kalau belum masuk dikasih itu pun nggak akan masuk. Dipikir harus dikasih berat. Jadi dengan kali pulau ibadah muharab sakuat-kuatnya pol-pola ibadah kita nggak ada. Maksudnya itu orang berbalas belas, orang fungsi nang Gusti, tapi nggodewet banget. Maka udah semuanya diniatkan karena pokoknya dunia karena aku pokoknya kalau bisa nanti akan selesai. Dengan sibuk kali Allah, dengan dicukupi. Ya, jangan sibuk dengan jenengan sendiri ya kata udah. Kamu cukupi kamu sendiri saja. Ayo mulai. Karena malam hari ini sudah saya buka, saya nggak tahu nanti akan apa lagi yang saya berikan, sudah nggak tahu juga nanti. Entah kapan pun, orang iso planning, nggak tahu. Ini kan harus sedikit, nggak bisa langsung total berat saya khawatir. Ini sedikit mudah-mudahan saya yakin ini jenengan udah menerima, udah mudah. Tenang ya, kandung di untuk kehidupan jenengan. Saya yakin kalau jenengan bisa nih, mati kata nih 40 keluarga jenengan, 40 tangga jenengan akan kena imbas. Jadi nggak ada istilah Islam itu tidak berkembang, tidak mungkin. Orang mungkin asal prakteknya benar. Selama ini kalau nggak benar orang sumrah berarti baru dijamin udah begitu. Rumah sanem kita lagi ibadah, melakukan apapun kan rumah sanem. Itu ke sana. Jadi bukan karena ini tapi ini udah mulai terbuka karena katanya cuacanya bulan Sofar itu kan Sofar maknanya kuning itu kosong pas saya isi Sofar itu naik kosong. Kuning itu nilai tertinggi dalam kehidupan manusia karena maknanya itu bahagia. Kalau kemudian pas nganggulan di orang ini orang kalau kemudian orang itu maknanya tinggi, artinya bahagia. Wong sering nganggulan di kuning itu bahagia. Ini termasuk salah satu orang itu. Oleh jenengan ya harus ada sandal Seragamnya ganti oren lah. ya kan sing jero kan ora kok kalau kayak kuning itu jadi keping. itu bagus. Itu maknanya berarti nah jenengan udah kenal itu nanti udah mulai insya Allah reaksinya itu nanti jenengan bisa sampai ini hidupnya orang teman-teman ketemu kacau insya Allah Jembar lah. ayo dipraktekan. Saya itu lebih suka begini. Itu ganti balik saja. Itu kan logo masjid sudah ada. Itu maknanya banyak, ada kuningnya,
ada hijaunya, ada hitam. Itu punya makna sendiri. Kalau nggak tahu tanya Mas dulu. Oh, tak takon yo iki. Gambar itu. Yang dilalah seneng iki lho apa Itu aneh betul-betul. Wong kena. Saya menanyakan, saya harus buat logo yang bagaimana. Dulu saya nggak usah berpikir. Terus namanya apa? Nggak usah berpikir. Lah kok ketemu nang? Jadi lucu, jadi nah terus disampaikan, ya udah ini. Cuma saya memang mau cari warnanya ini. Kuning itu makna kehidupan, harus damai. Terus lain. Kuning itu lambang kematian. Harus kematian itu harus dalam keadaan penuh kedamaian, kebahagiaan, senang. Ojo mati orang senang. Senang, bahagia, damai. Hijau itu lambang kehidupan. Artinya urip. Jadi urip sing temenan ojo urip-urip. Yo, senajan dan kesel tekan tapi anu ngaji kan ada maknanya. Kesel orang ngaji. Kesel toh. Nah, coba agar keselnya itu mikirakan nanti. Ada manfaat. Oh, balik mana? Selesai. Jadi ojo masih kejadian ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya, wong yang ngatasi masalah itu kan poinnya hanya di Allah. Saya kan begitu, gitu. Jadi pasti datang lah, bisa nggak datang. Dan pasti bulan. Bon, wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumun nahri fi hajatil wada. Kanjeng Nabi pernah khutbah nanggone haji sing terakhir. Memang haji Kanjeng Nabi haji hanya satu kali. Wakilah 2 kali. Dikatakan ada yang mengatakan 2 kali, tapi ada yang mengatakan satu kali. Hajinya yang haji wada, haji perpisahan. Kanjeng Nabi jauh tentang haji wada. Salah, ini karena haji wada, haji perpisahan, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan. Pesannya ini seluruhnya itu mengandung kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi urung kepengen berpisah sebenarnya, kepengen bimbing umat terus. Tapi wis mangsane kudu balik, masalah dulu. Anal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum wa atmamtu alaikum al-islama din. Walau ditu lakum al-islama din. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama yang diridhoi. Pun kan Nabi jauh tentang Dinul Nahar. Dinul Nahar apa Pak Haji? Dinul Nahar niku pas waktu Pak Haji niku di lempar jumroh di mana? Mina. Di Mina. Di mana? Di Mina. Itu melempar jumroh 3 hari. Melempar jumrohnya berapa hari? 3 kali. Itu ketika kan setelah itu pertama orang haji berada di Padang Arafah tanggal 9 itu Padang Arafah, kemudian pergi ke mabit di Musdalifah, terus mabit di Mina. Lah pada waktu Yaumun Nahar ya haji, bulan haji itu Yaumun Nahar 3 harinya diarani nahar itu kan hari nyembelih motong itu. Nahar itu ngilekaken gede nahar. Jadi cuman di kita itu jarang kelaku. Kita nek nyembelih rame-rame tanggal 10. Padahal 11, 12, 13 masih omber. Jenengan umpamane nang masjid mushola wis kurban sapi wedhus wis pirang-pirang. Boleh hari 11-nya, 12-nya, 13 hari nahar. Pada waktu hari nahar kan Nabi menyampaikan namanya khutbah. Jadi khutbah pas penyampaian beliau mengatakan Inna Allah harma alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha unzuru la tarji'u ba'di kufaran yadriku ba'dakum
ba'dun liqaba ba'din. Allah itu sudah mengharamkan, sesungguhnya Allah itu ngaramaken darah kalian, artinya darah kalian itu diharamkan supaya tidak tercacar. Darah itu tidak orang milih wis saat ini wis ora usum darah wis milih wis orang perang. Sudah diharamkan darah kalian, harta kalian, artinya wis orang artinya saling menjarahkan. Dulu itu nek perang mesti kalah mesti dijarah itu dirampas, hartanya dirampas. Dan tujuannya udah nggak ada, wis ora usum. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatannya hari ini, hari nahar ini. Hari nahar itu kan tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada pukul, nggak boleh. Bahkan puasa pun nggak boleh. Kan biasa puasa Daud, satu hari puasa, besok enggak, besok puasa, besok nahar tidak boleh puasa, tidak boleh, haram, nggak boleh. Dan puasa naun, bukan 4 tahun, puasa berturut-turut, mestinya 11, 12, 13 nggak boleh puasa, nggak boleh, haram, boleh. Bancanya mangan betus kok, orang belum mangan betus, diwakil Mangan karo wedhus. Unzuru la tarji'u. Unzuru, lihat. La tarji'u ba'di, setelahku kalian tidak boleh kembali kufaron ke arah kafir. Jane wis ana wis dingendikan nang Kanjeng Nabi. Sudah saatnya jenengan bareng nyong kowe engko ora ana jenengan kafir ora bali maning kekafiran. Ya dribu ba'dakum riqaba ba'din. Kalian saling memukul leher sebagian daripada kalian, tidak boleh, sudah tidak boleh. Artinya nek ono wis dadi saudara ki ora uli, sudah tidak boleh, kejadian itu dalam satu kitab itu dikatakan ning waktu niku pas puasa, tapi biasanya nek langsung diwai pendidikan dalam yang lasuan itu biasanya para wali ini bisa. Itu langsung pendidikan. Long puasa, saudara harus jadi saudara. Itu ya bisa jadi saudara. Iki yang satu membuat kesalahan tapi memang wis julai ini orang kira-kira wis nemen banget seorang kena bahkan guru saya pernah mengatakan deh, kowe iki aja senenge mau dirasani. Maksud. Kowe iki aja senenge ora gelem dirasani. Kowe mergo dirasani mergo kowe kaya kowe. Right. Paham apa? Yeah. Tetapi sekalipun begitu pun tetap tidak boleh. Waktu itu pas waktu puasa ana wong nyuguhi daharan. Itu karena wali. Wali langsung di sing ngelingaken langsung Gusti. Wong nyuguhi dagaran, rumangsane wong sing nyuguhi sing jujuki udah daging tenanan. Daging dimasak wis dienak-enak. Mual jujuki Mbah Kiai. Setelah dibuka apa? Batang. Ketika dibuka batang. Al-Qur'an mengatakan nek kanca kekancan wis raket wis betul-betul ki ora wis saling ngrasani, nek ngrasani nang Gusti Allah ayat kulalah ma'ahadikum ba'dukum ba'dun bagari tubuh kata Allah. Apa kowe gelem mangan bacane kancamu dhewe. Sing elingan langsung Gusti Allah. Tapi ya kowe sampai kabeh buli bisane dirasani ku mergo kaya kowe, mulane aja kaya kowe. Angger kowe ora kaya kowe berarti kowe ngilangaken dosane kancamu. Paham ora? Jadi enggak ada sepihak-sepihak yang benar, sepihak-pihak yang salah, enggak. Semua harus saling kesini terus seperti kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah itu harus introspeksi. Nah kok begini. Nah, ini harus introspeksi. Paham ya? Apa? Jadi memang semua ada pelajaran.
Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, enggak ada. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Iya sesekali gawe terus. Betone kok lusuk itu. Yang lagi main banget kan sekali salah ya kayak. Demo temu. Maksudnya demo temu nek bar gawe dosa kowe Enggak deh. mari Gusti Allah. sebab gawe dosa mikir anu pas ora kemut. Nek jenengan lagi kemutan kok gawe dosa jenengan keliru dobel. Nah iki kemutan. Mudah-mudahan Gusti kula makin iki gawe dosa tapi pas saiki ora kemut. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Gusti kula ampun dipun hukum. Mergo kula kelalen to kula lho. Tapi gini ki sadar bos harus. Mana agama ini yang sudah enggak ada yang sudah. Sudah pun. Wa qala alaihi salatu wassalam. Sababul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun. Sababul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun. Wong mukmin gue boleh terjadi kejadian itu sebab muncul kefasikan. Fasiknya salah tapi berlanjut. Salah tapi berlanjut. Terus berlanjut dheweke yo salah. Maksudnya salah ke kudu sadar, nyong yo salah. Tapi ojo nang kono bae, harus pergi. Pergi ke mana? Tempat kembali. Lamal jailah, tidak ada tempat kembali kecuali maring Gusti Allah. Hanya Allah saja tempat kembali, enggak ada yang lain. Maka enggal-enggal balik maring Gusti Allah. Ya salah tapi enggal balik karo Gusti Allah. Artinya begini, harus diingatkan. Seandainya lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulullah wajadullah tawwaban rahimah. Kanjeng Nabi dihentikan Gusti Allah. Engko nek ana wong padha dolimnya awake dhewe, berarti kelalen. Dolimnya awake dhewe berarti gawe dosa. Terus do bondong-bondong rawuh sowan maring sliramu Kanjeng Nabi. Tujuannya rawuh niki padha ngakoni dosa njaluk ngapura maring Gusti Allah. Njur njaluk ngapura maring sliramu Kanjeng Nabi. Omongno lawajadu mereka akan mendapati Allah itu tawaban, zat yang menerima tobat, rahiman, terus memberikan rahmat. Artinya selama esi urip, iki ora usah khawatir. Tetep Gusti Allah esi aweh ngapura. Selama esi gelem bal, segede apapun dosa. Tapi kudu miki gelem balik ada unsur usaha. Dulu pernah saya khotbahkan. Saya nemu di suatu kitab, apik banget. Ini ngendikaken begini. Wong tobat niku kok nang Gusti Allah kok disenengi banget mergo kaya iki. Ana wong mangkat lelungan ge anggar zaman dulu tuh buron ge berburu. Maka berburu kan mestinya gawa jarang, gawa tumpakan yang gawa sangu, gawa tumpakan, gawa sangus dengan segala persiapan mana harap berburu yang camping. Di tengah perjalanan sampai istirahat, kena angin sepoi-sepoi turu, tangi turu hilang kabeh. Tangi turu hilang kabeh, carane hilang, hawane hilang, sambune hilang. Apa dia susahnya bukan main. Susah bukan main. Itu diceritakan dengan paling saat. Susahnya bukan main. Hilang apa-apa hilang. Oh, susahnya bukan main. Kepriwe. Akhirnya turu mana? Setelah bangun tidur, semuanya sudah kembali. Senangnya kepriwe? Luar biasa. Gusti Allah guli seneng nampani wong tobat ngumpuli wong sing barange bali maning. Paham? Beda ketemu. Paham ora iki? Paham. Kanjeng Nabi oleh gawe ilustrasi. Gusti Allah senenge nek ana wong tobat kuwi ngumpuli senenge wong sing barange bali maning.
Jadi jenengan ora usah khawatir memane pernah gawe salah. Nah, apapun lah kesalahannya, bu kesalahan jenengan dengan orang lain atau kesalahan jenengan terhadap diri jenengan. Orang usah khawatir. Tapi enggal-enggal balik. Ojo, jangan di posisi itu terus. Balik, balik mana? Balik mana? Aja mau dinti, baliknya mana? Kayak, balik mana? Balik mana? Aja mau dinti, balik. Jangan paham itu insya Allah. Nanti aplikasi gitu luar biasa. Insya Allah. Banyak nanti hal-hal yang tidak terduga. Saatnya mungkin sih. Pun. Wa qala alaihi salatu wasalam la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang itu tetap dianggap wong mau tetap kuat nganggone agama selama dia tidak pernah tersentuh darah. Berarti tidak pernah membunuh orang, tidak membunuh orang. Faqala aidan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin walau anna ahla samawati wa ahla ardihi ishtaraku fi dami mu'min la qalahum wa nar. Kan Nabi ngendikan dunia ki iso ilang. Dunia ini bisa hilang. Tetapi hilangnya dunia ini kata Allah lebih mudah. Lebih mudah kata Allah daripada seorang mukmin yang membunuh saudaranya tanpa ada hak. Tanpa ada hak. Artinya hak itu adanya sesuatu yang menjadikan dia terbunuh. Karena dalam Al-Qur'an kan konsepnya membunuh ya harus dibunuh kan begitu. Jangan dipakai di Indonesia. Boleh. Kan kenapa nggak dipakai? Bukankah itu kan konsep yang pasti kita harus kembali kepada Al-Quran. Ulama kita harus memahami Al-Quran dengan pemahamannya ulama dengan kita lah lebih paham ulama lah. Sesuatu hal yang baik kalau dilakukan menjadi tidak baik jangan dilakukan. Sesuatu yang baik kalau dilakukan menjadi tidak baik jangan dilakukan. Jadi meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan halnya baik itu tidak dilakukan bukan karena tidak mau melakukan, tapi karena menunda melakukan untuk menarik hal-hal yang baik. Contoh, orang benar, namanya mohon maaf ada pencuri, jangan petuk pencuri, benar aku sih dibawa benar, itu yang harus dilakukan kan dipotong, cuman bukan jenengan yang mau harus hakim dilaporkan. Pandangannya lebih daripada itu, kalau itu ditangkap jur diadili, bahkan mungkin itu diadilnya setidakadilan dia hanya mengambil masalah satu ekor. Maka jenengan tindakan jenengan cukup ngomongi dengan jenengan memiliki keyakinan jenengan balaikan maring Gusti Allah itu akan jauh lebih baik jika memang jenengan memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang jenengan tidak lakukan urusannya kebaikan akan menimbulkan kebaikan yang lain. Ini dulu saya lakukan tuh. Karena waktu itu jelas sekali orang-orang yang siapa-siapa. Tapi ini harus punya keyakinan. Kalau tidak memiliki keyakinan, ya tidak boleh. Tetap harus dilakukan. Contohnya ini, dulu ada anak-anaknya seseorang memang beda pemahaman dengan kita, ngaji sengaja dingajikan kali dulu, mungkin aku bisa ngomong. Sama ini bocah cilik, SD paling kelas 2 waktu itu suruh menanyakan kisos kepada saya. Tak benar bocah itu. Kisos itu nek nyolong tangan-tangan di bawah potong. Ini nek diterangno ya ora paham.
Ora diterangkan, harus dikasih tahu. Ya, digawe simulasi. Baru dia paham. Setelah paham ditarik bocah. Jadi sini, nggak ngaji di sini lah. Apa saya mau? Ya nggak marah. Kenapa harus marah? Berarti orang dulu ada yang pernah. Jadi kejadian di sini banyak. Jadi intinya, nek jenazah melakukan kebaikan, nek pancen itu tidak menimbulkan benar-benar kebaikan yang jangan dilakukan. Toh jenengan oleh orang melakukan bukan karena di sini orang kepengen kebaikan, tapi justru ada kebaikan yang lain. Ini konsep ulama. Tarkul mafasid lijalbil masolih. Konsep ini. Tarkul mafasid lijalbil masolih. Bon. Itu pisan-pisan. Membunuh orang tanpa ada hak. Nah, sekarang dia mulai akeh banget itu. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Ayo dijalankan itu, jalankan. Itu dijalankan insya Allah jauh. Karena kembalinya itu sangat jelas. Dan perlu diketahui bahwa nopo dunia nek hilang, nek cara Jawa kan susahnya bukan apa dunia hilang kok. Dunia hilang munggu Gusti Allah lebih kepenak daripada seorang mukmin yang membunuh orang tanpa ada hak. Bahkan walau anak ahla samawatihi wa ahla ardihi istaraku fi dami mu'minin la adkhalahum nar. Kayak gitu. Bongke rata-rata kan ngendongnya kalau sesuatu yang dianggap besar, karena rumah sana akeh berarti kan apa? Kuat ya, kuat berarti ya bener lah. Rumah sana begitu. Sekalipun penduduk langit, penduduk bumi itu istaraku, kumpul jadi satu untuk membunuh satu orang mukmin, kata Allah, sekalipun hanya satu mukmin, tetap mereka penduduk langit, penduduk bumi tak masukkan semua ke neraka. Jadi artinya mukmin satu dicekeli kencang temenan, Gusti Allah mau dicekeli, apalagi kita harus takholuk tadi, berakhlak, takholuk, berakhlak kaya jadi Gusti Allah eman kalau makhluk. Jadi ayo Islam ini akan berkembang nanti. Ayo jenengan takholuk akan berkembang. Ini Kanjeng Nabi tidak mari masjid didoi. Kan kalau kita yang dikenakan apa salah saya? Kan begitu kan? Apa salah saya? Kok jenengan tidak suka apa? Kok jenengan jengkel mari ngomong? Apa salah saya? Yang muncul kan begitu. Tapi Kanjeng Nabi didoi kudu seneng, yo didoi ya jengkel. Tinggi doi tangi turu membunuh lah kecil. Karena nek menurut ceritanya itu kan umah itu umama gatuk ingin apa payun karo payunnya kan gatuk. Jadi hanya ada gang sempit kan Nabi nek arep masjid itu lewat ini pagi-pagi subuh ngerti nek kan Nabi niku jam 9 mesti indah buka jendela gitu toh yo lo cinta kira-kira. Tapi kan Nabi loh, Allah mati kami berinaru, ya Allah berilah petunjuk karena dia tidak tahu. Artinya tidak tahu dia harus bagaimana. Dia tidak tahu harus bagaimana. Lah niki nek kon niru persis kayak gitu dijamin ora iso. Enggak bisa. Maksudnya begini. Itu bisa itu. Maksudnya begini, nek karena itu wong gue diuji begitu karena memang wis tepat. Nah jenengan ora mungkin dijugo kan. Waktu mabuk. Tembuk jendela. Jadi memang wis muktadul hal wis proporsional, wis memang porsinya. Porsinya Kanjeng. Jenengan itu ora porsinya. Ora porsinya nih.
artinya kapan-kapan ana sesuatu sing hanya tidak sampai mengancam nyawa, reputasi, dengan apa? Selama yang tidak diancam itu nyawa, juga reputasi, itu ndak usah dipikirkan. Bisa dipahami niki? Niki latihan niku latihan. Nek koyo miki. Wong niki kan singkat cerita wonge bareng idoi meriang. Wong sing didoi ganjen wani-wani ini yo meriang lah. Meriang, tapi sebabnya meriang ge mergo akhirnya kan Nabi tahu kalau paketan buah kok ditujukan hari cewek kayak akhirnya sing ngantarakan buah ini kan ditakoni ini dari siapa, paketan dari Kanjeng Nabi. Akhirnya dia kan merebus milih dan wong sing jengkelin namanya malah gawe apik maring anyo. Niku namanya ihsan, poin tertinggi dari kehidupan manusia. Islam, iman, ihsan, tertinggi itu di ihsan. Itu hanya orang-orang tertentu yang sampai ihsan. Hanya orang-orang tertentu yang wis porsinya semono. Wong umpamane jenengan duwe tangga begitu, berarti jenengan porsinya mirip jangan. Tangga kuwi iksan. Tapi kudu rumaksa, yo ngono rumaksa. Yo. Enggak. Jal didoi jal. Nah, dan masih banyak cerita-cerita yang lain urusan praktek. Oke, sebab niki ki maksudnya aja ngasih terjadi sesuatu sing hanya karena masalah sepele yang tidak terancam reputasi, bukannya sampaikan saja. Nggak usah ngomong, biarkan anjing ngomong. Nggak usah ngomong. Ya jenenge mancing perkara. Kalau sampai begitu jangan mampu itu ditakoluk, mampu takoluk sampai. Karena itu musilun ilallah. Menyampaikan kepada Allah itu mentakoluk, nggak ada yang lain. Kalau ibadah kerja kita itu seolah-olah kita memang sedang kembali, kerja kita abdi, kita ngabdi ke Allah itu sedang kembali, wujud kita kembali. Kalau jangan jauh-jauh. Kenapa kamu jauh dariku? Sudahkah aku beri semuanya untukmu? Sudah aku siapkan semuanya untuk kamu jauh-jauh. Sekarang mendekat, saatnya mendekat. Penuh dengan ada apa kamu dengan hidup kamu meninggal? Nah, kamu kok ninggalin sholat? Ada apa dengan itu? Ada apa kamu kok begini? Ada apa? Pun man ana ngalakoti muslimin bisyatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainihi ayisun min rahmatillah. Nek ana wong menolong terjadinya pembunuhan walau bisyatri kalimatin, sekalipun hanya separuh kalimat. Kalau ada mau terjadi pembunuhan, kok ada seseorang menolong terjadinya pembunuhan, menjadikan terjadinya pembunuhan, menjadi meloloskan. Kok ditulungi sekalipun lain nolongnya hanya bisa kalau kalimatin separuh kali orang tuntas bun ini betul orang sampai bun orang sampai bun toh. Tapi kan memang indikasinya ke situ. Walau bisa dikalimatin laki Allahu maktuban bainai, besok ketemu Gusti Allah, di antara kedua matanya ada tulisan aisun min rahmatillah, orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Nah, usahakan ya ayo, nggak ada istilah nggak ada saling asik di agama itu, nggak ada saling asik. Hanya saja prakteknya itu terburu-buru. Prakteknya terburu-buru, tidak ada yang membimbing, rumangsa mampu menyelesaikan sendiri. Jangan. Pentingnya loh, jangan list seduluran, dondongan, senajan atau kurang ngopi-ngopi. Tapi ada cengkerama-cengkerama yang menjadi rasanya kumpul, seneng. Itu kan
bisa menghilangkan segala nih, jenengan jadi orang buka HP yang maksiat. Minimal begitu. Nah, mau orang ketemu mikirakan sesuatu yang ngayal-ngayal. Karena jenengan bohong. Jadi aja dianggap ngopi nggak ada manfaatnya, ngendong nggak ada manfaat. Ada, makanya saya itu orang yang melegalitaskan ngendong wis. Majelis kopi dibolehkan. Anu, aku pernah perintah pun materi tapi tidak terjadi kematian tuh iya. Ya, berarti orang terjadi. Tidak meloloskan gue. Materi ben, tapi ora. Urusan ini kan urusan memang pembunuhan itu sudah terencana. Terencana bisa lolos ya mergo seolah-olah jenengan itu pintu terakhir. Seolah-olah jenengan itu pintu terakhir wis ki garing jenengan tok asal jenengan iya bes. Ya. Jangankan jenengan. Kalau kita bilang rahmat Allah itu kan sangat 99 orang terbunuh oleh satu orang yang ingin taubat. Akhirnya kiai ini tidak melegalkan taubatnya, akhirnya dikenepna jadi satu. Saya mergo nopo? Mergo dia itu memutus rahmatnya dia, memutus rahmatnya Allah ke dia. Seharusnya kan tidak. Seharusnya jangan-jangan, karena memang orang mau kembali itu kan susahnya bikin, bukan main. Kudu sing dilangna napa? Isin karo kancane. Wah, tobat isine pola karo kancane. Isin banget, apa maning dia seorang orang yang punya reputasi tinggi di tengah-tengah kancane. Oh, bos preman kok tobat. Lebih mikir ge wis sajrono. Anjir wis jenengan ki jane biyen wis tak omongaken. Jenengan itu mampu tidak, terutama mantan-mantan preman. Wahai mantan preman. Artinya kon dakwah ki mampu, sangat mampu, karena jenengan pernah melakukan di situ, di titik itu. Jenengan dakwah di situ mudah, akan mudah. Pernah saya katakan pada seseorang, orang itu mau melakukan sesuatu nek ngerti kapasitasnya dewek karo kapasitas wong sing mau didakwai, itu tidak akan ada masalah karena bisa memang yang mergo karo dheweke urung kenal. Jenengan takowaken karo awak dhewe kenal urung. Pak Suri bari urung bener yang takoni Pak. Coba mengenal awake dhewe, kenali awake dhewe. Sampai mana sih ya? Aja mengenal yang wis pinter. Yang wis pinter kowe jauh do kenal. Kenali diri sendiri, kenali. Karena wis mulai mengenal diri sendiri akan mudah sekali. Jadi, poin ini pun ojo ngasih terjadi sesuatu yang menjadikan orang itu seolah-olah terputus dari rahmatnya Gusti Allah. Ngasih. Pokoknya kebiasaan. Buka lebar-lebar. Sing rahmat Gusti Allah diberikan kalau seolah-olah koyo kudune nyong. Enggak, sing rahmat Gusti Allah. Sing ngapurane Gusti Allah. Saya dengan jenengan hanya wasilah saja. Jadi ojo menang-menang, ojo kaya wong sing duweni. Wong iki wis go ngaji ya, sudah pada ngaji. Nang yasinan. Masuk wong kayane yang sing tau gawe dosa gede mesti barine yang diimbek. Jadi waktu nuwun Bang. Itu membuktikan berarti dia pernah buat dosa besar sekali mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia merasakan dia pernah buat dosa besar sekali. Ya orang mau dia jujur berarti. Kurang ngomong untuk dosa dulu orang. Cuma diimbek. Berarti dia mendapat peluang. Hanya tinggal nanti dia bagaimana. Saya nggak tahu. Terserah masih jadi Jambi bingung. Masih tadi malam. Oke, batas tidak tuh pihak bab tasawuf muladun palihana muslim mendalika ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,